Pesawat-pesawat tempur Amerika mengepung Kuba dan menempatkan pulau itu di bawah tekanan militer saat Trump mendorong Raul Castro ke jalan menuju penjara, mengubah langit Karibia menjadi peringatan langsung terhadap rezim komunis. Pada 16 Mei 2026 ini, pergerakan Amerika Serikat membuat Havana terjepit dari luar dan dalam. Pesawat-pesawat penyintai berpatroli di sepanjang pantai. Misi-misi militer memantau sinyal, rute, dan komunikasi. Sementara rezim diktator menghadapi pemadaman listrik, kekurangan bahan bakar, dan protes di jalanan, Trump tidak memperlakukan Kuba sebagai krisis yang jauh. Dia menggunakan kekuatan intelijen, penerbangan militer, dan sistem hukum Amerika untuk menargetkan simbol hidup dari revolusi Kuba lama. Raul Castro memikul masa lalu rezim di pundaknya dan sekarang dikaitkan dengan penembakan pesawat kemanusiaan yang menewaskan 4 warga Kuba di pengasingan pada tahun 1990. 196. Pesan untuk Havana itu sederhana dan berat. Pesawat-pesawat Amerika mengawasi pulau dari atas, Gedung Putih menekan dari darat, dan Castro terakhir yang masih berpengaruh sudah tidak lagi tampak tak tersentuh. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, sesuai standar kredibilitas Milson Alves. Pergerakan Amerika semakin kuat setelah penerbangan intelijen teridentifikasi di dekat pantai Kuba. Penyelidikan yang dikutip oleh Inggris dan media internasional menunjukkan setidaknya ada 25 misi militer pengawasan sejak bulan Februari. Dengan pesawat seperti P-8 Poseidon RC-135V Rivet Joint dan drone MQ-4C Triton. Pesawat-pesawat itu tidak berada di sana sekedar untuk pamer. Mereka digunakan untuk mengamati laut, menangkap sinyal, memetakan komunikasi, dan mengukur reaksi rezim. Sebagian dari penerbangan itu berfokus di dekat Havana dan Santiago de Cuna. Dalam beberapa kasus kurang dari 64 km dari pantai. Sementara pesawat-pesawat mengelilingi pulau dari luar, Trump menekan pulau itu dari dalam. Pemerintah Amerika meningkatkan tekanan terhadap Kuba dengan mengancam sanksi terhadap negara-negara yang memasok bahan bakar ke Havana. Hasilnya terlihat di jalanan. Beberapa kawasan di ibu kota mengalami pemadaman listrik hingga 22 jam per hari. Warga memukul-mukul panci, memblokir jalan dan melakukan protes terhadap pemadaman listrik yang sudah memengaruhi makanan, transportasi, tidur, pekerjaan, dan rumah sakit. Menteri Energi Kuba mengakui bahwa negara tersebut kehabisan solar, minyak bakar, dan cadangan. Rezim Kuba mencoba mengendalikan situasi dengan kontrol ketat dan sikap bungkam, tetapi krisis tersebut keluar dari kantor dan turun ke jalanan. Di Havana, ratusan orang terlihat di jalanan menuntut listrik. Video yang beredar di media sosial menunjukkan warga Kuba melempar batu ke arah mobil polisi selama aksi protes di Kuba. Video yang beredar menunjukkan adanya keretakan serius antara masyarakat dan rezim. Di sebuah kediktatoran di mana pasukan penindas dikenal dengan respons kerasnya, turun ke jalan menghadapi aparat negara dan menyerang patroli, menunjukkan bahwa rasa takut mulai terkikis. Gejolak itu semakin membesar karena masyarakat mengalami pemadaman listrik berkepanjangan, kekurangan bahan bakar, jalanan diblokir, dan layanan dasar mulai kolaps. Sementara Havana berusaha mempertahankan kendali dengan polisi, pengawasan, dan intimidasi. Ketika rakyat menghadapi mobil polisi secara langsung, meskipun mereka tahu risikonya, pesan politik yang disampaikan sangat keras. Krisis ini sudah tidak hanya soal listrik, tapi telah sampai ke jantung kekuasaan komunis Kuba. Dan rezim menyadari bahwa penindasan tidak lagi bisa menyelesaikan masalah bensin, panas, dan makanan yang membusuk di dalam rumah. Dalam situasi seperti inilah John Ratcliffe tiba di Havana. Kunjungan Direktur CIA itu sangat jarang terjadi dan syarat dengan pesan politik. Menurut Reuters, dia membawa pesan dari Trump. Amerika Serikat bersedia membahas ekonomi dan keamanan, tetapi hanya jika Kuba melakukan perubahan mendasar. Percakapan tersebut melibatkan pejabat Kuba yang terkait dengan urusan dalam negeri, intelijen, dan keamanan. Dengan bahasa sederhana, Washington membuka pintu negosiasi, tetapi dengan syarat yang jelas, rezim harus berubah atau akan tetap terisolasi, ditekan, dan kehabisan napas. Penangkapan seorang Castro menjadi bagian dari permainan ini melalui jalur hukum. Pemerintahan Trump berencana mengumumkan di Miami dakwaan pidana terhadap Raul Castro pada tanggal 20 Mei 2026. Kasus ini berasal dari penembakan pesawat kelompok Irmãos ao Resgate pada tahun 1996.
4 orang eksil Kuba tewas ketika jet tempur Kuba menembak jatuh pesawat-pesawat tersebut. Pada saat itu, Raul Castro adalah Menteri Pertahanan. Tuduhan tersebut masih bergantung pada persetujuan grand jury, tetapi kemajuan proses ini saja sudah membuat nama Castro menjadi sasaran kehadiran penting karena menunjukkan bagaimana Trump menggunakan luka lama untuk membuka front baru. Alih-alih memperlakukan Raul Castro hanya sebagai pensiunan berpengaruh dari revolusi Kuba, Washington mencoba menempatkannya di pusat kejahatan yang tak pernah terlupakan oleh para eksil Kuba di Miami. Raul Castro memang sudah tidak menjabat sebagai presiden, tetapi ia masih memiliki bobot simbolis dalam komunisme Kuba. Dia adalah saudara laki-laki Fidel, pernah menjadi kepala militer, memimpin transisi kekuasaan, dan tetap menjadi tokoh bersejarah rezim tersebut. Karena itu, langkah Amerika tidak hanya menargetkan seorang pria berusia 94 tahun. Sasarannya adalah perlindungan moral keluarga Castro. Pesannya tegas, usia, nama belakang, dan masa lalu revolusioner tidak lagi cukup untuk mencegah tuntutan pidana di luar pulau. Krisis bahan bakar membuat tekanan semakin mencekik. Pada 15 Mei 2026, Kuba hampir menggandakan harga bensin dan solar, tetapi beberapa SPBU di Havana tetap tutup. Bensin premium muncul dengan harga $2 per liter, bensin biasa $1.80, dan solar juga $2. Meski begitu, banyak pengemudi bahkan tidak tahu di mana bisa membeli. Menurut Reuters, Kuba tidak menerima pengiriman minyak baru sejak kapal Rusia terakhir datang pada akhir Maret, dan bahan bakar itu habis pada awal Mei. Inilah titik yang membuat pengepungan semakin berat bagi Havana. Rusia tidak lagi mampu menopang Kuba seperti dulu. Venezuela juga sudah tidak memberikan bantuan yang selama bertahun-tahun menopang pulau itu. Tiongkok hanya mengamati dengan perhitungan dingin. Dan Trump menyadari celah itu. Kekuatan Amerika tidak perlu dimulai dengan tentara yang masuk ke Havana. Itu dimulai ketika pesawat muncul di radar, ketika seorang direktur CIA mendarat di bandara, ketika bahan bakar menghilang, ketika penduduk melakukan protes, dan ketika seorang Castro mulai menghadapi tuduhan pidana di Amerika Serikat. Pemerintah Kuba mencoba mengatakan bahwa mereka tidak mengancam keamanan nasional Amerika Serikat dan bahwa mereka mencari kerjasama antara lembaga-lembaga keamanan. Namun, pandangan Washington berbeda. Gedung Putih memandang Kuba sebagai tempat berlindung bagi para lawan, basis pengaruh komunis, dan titik ketidakstabilan di kawasan belahan bumi ini. Itulah sebabnya Ratcliffe berbicara tentang keamanan, intelijen, dan stabilitas ekonomi dalam percakapan yang sama. Masalahnya bukan hanya soal energi, ini adalah soal kontrol politik atas pulau itu. Sekarang langkah selanjutnya sudah punya tanggal yang ditetapkan. Pada 20 Mei 2026, jika dakwaan berjalan sesuai rencana, Miami akan menjadi panggung hukum melawan Raul Castro. Havana harus bereaksi sementara menghadapi pemadaman listrik, protes, SPBU yang tutup, dan pesawat Amerika yang mengawasi pantai. Trump mendorong rezim kepilihan yang sempit, bernegosiasi untuk perubahan mendalam atau terus tenggelam di bawah tekanan ekonomi, pengawasan militer, dan tekanan hukum. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah memberi Anda informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.